Pertempuran besar antara manusia dan Otsutsuki telah mencapai puncaknya, meninggalkan bumi dalam reruntuhan. Kawaki, dengan tekad menghancurkan setiap Otsutsuki, berhadapan dengan Code yang memiliki rencana lain. Sementara itu, Boruto, yang telah mencapai kekuatan Jougan tahap 4, bertarung melawan Shibai Otsutsuki, makhluk yang kekuatannya melampaui batas logika shinobi. Di tengah pertempuran yang mengguncang planet, Naruto dan Sasuke menyaksikan kekuatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pohon Shinju telah menyerap hampir semua biju, dan jika Momoshiki mengambil alih Boruto, kehancuran total tidak bisa dihindari. Di sisi lain, Kawaki menyadari bahwa misinya lebih besar dari sekadar balas dendam. Dengan kekuatan yang terus berevolusi, batas antara sekutu dan musuh semakin kabur. Namun, ketika Boruto mengungkap teknik rahasia dari Jougan tahap 4, bahkan Shibai pun terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi pada Boruto? Bisakah bumi selamat dari perang yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya? Pertarungan ini belum berakhir, dan jawaban dari semua misteri itu akan segera terungkap. Yos, ini menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, disclaimer di video ini konteksnya hanyalah cerita fanfictions tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas, cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy saja menikmati keseruan alur ceritanya sambil menunggu episodenya resminya rilis kembali. Yuk mari kita lanjutkan lagi pembahasannya. Dunia kembali diambang kehancuran. Setelah perjalanan panjang, akhirnya jejak langkah membawa kembali ke tempat yang dulu dianggap rumah. Tapi yang tersisa hanyalah puing-puing, udara dipenuhi aroma kehancuran, dan tanah bergetar di bawah beban pertempuran yang tiada akhir. Sebelumnya, ada sebuah misi yang harus dijalankan. Tidak ada waktu untuk berpikir dua kali. Kawaki harus segera pergi menyelamatkan Nana Daime, namun Otsutsuki Code menghadang jalannya. Dengan karma putih yang aktif, Code menahan Kawaki, matanya penuh dengan keyakinan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, ujar Code dengan suara dingin. Bukankah kita sudah sepakat untuk menjalankan rencana ini? Kawaki menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Semua ini hanya tipu daya, tidak ada kesepakatan yang sebenarnya. Yang dicari bukanlah sekadar kepura-puraan, melainkan kekuatan. Dan kini, kekuatan itu telah diperoleh. Tidak ada yang bisa menghalangi misi untuk memusnahkan setiap Otsutsuki yang masih ada. Mendengar hal itu, Code semakin geram. Kau benar-benar tidak tahu diri, serunya. Jangan bertindak sesuka hatimu. Sejak awal, Amadolah yang memberimu kekuatan ini. Apa peduliku? Jawab Kawaki tanpa ragu. Otsutsuki adalah musuh. Mereka harus dimusnahkan. Serangan pun dimulai. Laser dari Code melesat dengan kecepatan tinggi, namun dengan refleks tajam, Kawaki berhasil menyerapnya menggunakan karma. Dalam hitungan detik, serangan itu dikembalikan dengan kekuatan berlipat ganda. Code menarik delta untuk menghindari dampak ledakan, tapi pertarungan belum berakhir. Amado, yang menyaksikan semua itu, akhirnya bersuara. Code, cukup. Biarkan dia pergi. Sejauh apapun dia melarikan diri, aku tetap bisa mengendalikannya. Namun, Code bukan tipe yang bisa dikendalikan begitu saja. Kesal dan tidak terima, dia menciptakan sabuk hitam dalam jumlah besar, membanjiri area sekitar. Tapi itu pun bukan masalah bagi Kawaki. Dengan dojutsu yang telah berevolusi, sabuk-sabuk hitam itu mengecil dan menghilang seketika. Tangan Kawaki berubah, menjadi besar dan dipenuhi duri. Serangan bertubi-tubi mengarah ke Code, memaksanya untuk bertahan dengan segala cara. Dengan cakar tajamnya, Code menorehkan tanah dan melompat ke dalam sabuk hitamnya, lalu muncul dari belakang Kawaki, siap menyerang dengan tongkat panjang milik Jigen. Tongkat itu bukan senjata biasa. Kemampuannya untuk menyerap cakra dalam jumlah besar membuatnya sangat berbahaya. Code mengayunkan senjata itu dengan kekuatan penuh, mengarah ke punggung Kawaki. Namun, sekali lagi, Kawaki menunjukkan kecerdikannya. Tubuhnya menyusut dalam sekejap, menghindari serangan mematikan tersebut. Dari atas, Kawaki menyerang balik. Pilar-pilar besi besar bermunculan, menciptakan serangan mendadak yang sulit dihindari. Code terkejut, namun dengan kecepatan luar biasa, dia berhasil lolos dari jebakan tersebut. Aku tidak peduli lagi dengan kalian,
ujar Kawaki dingin. Aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Misi ini harus dilanjutkan. Tiba-tiba, situasi berubah drastis. Seorang Otsutsuki misterius muncul dari bayangan, dan dalam sekejap, waktu terhenti. Semua pergerakan membeku, kecuali satu, Kawaki. Tidak terpengaruh sedikit pun oleh kekuatan penghentian waktu, Kawaki bergerak cepat. Batangan besi hitam tertancap di sekeliling Otsutsuki tersebut. Ketangguhannya semakin terlihat. Kekuatan ayah Momoshiki kini telah menyatu dengan tubuhnya, memberinya kekebalan terhadap teknik sekelas ini. Serangan berikutnya datang dari Otsutsuki tersebut. Dengan kloningan tak terlihat yang mirip dengan Limbo, ia mencoba menahan Kawaki. Namun, satu tatapan saja sudah cukup untuk menghancurkan kloningan itu. Kekuatan gravitasi yang berpusat pada mata membuatnya mampu menghancurkan target hanya dengan melihatnya. Dia sudah terlalu kuat, pikir Code dalam hati. Evolusinya terlalu cepat. Jika dibiarkan, dia akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar. Tak mau kehilangan kesempatan, Code menciptakan elemen listrik terkompresi. Kilatan energi menyambar tubuh Kawaki, membakar setiap selnya. Tapi tidak berhenti sampai di sana, Code menambahkan elemen air, menciptakan kombinasi yang jauh lebih mematikan. Kawaki berusaha menyerapnya dengan karma, tetapi gagal. Ini bukan cakra biasa, pikirnya. Ada yang aneh dengan kekuatan ini. Code tersenyum puas. Kau takkan bisa menyerapnya. Ini bukan cakra, melainkan elemen murni dari alam. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Sosok Kawaki muncul di belakang Code, duduk santai seolah tidak terjadi apa-apa. Kau menyerang siapa? Tanya Kawaki dengan nada mengejek. Code terkejut. Menoleh ke belakang, melihat Kawaki di sana. Tapi di saat yang sama, sosok Kawaki lainnya masih tersambar listrik di depannya. Teknik ilusi, pikir Code. Namun, tidak. Ini bukan sekadar bunshin. Bahkan setelah diserang, tubuh Kawaki yang tersambar tidak menghilang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Kau menggunakan kekuatan apa? Tanya Code panik. Dapat dikatakan begitu, jawab Kawaki. Apa yang kau lihat hanyalah ilusi yang kutanamkan dalam persepsimu sendiri. Dengan satu gerakan cepat, serangan angin meluncur ke arah Code, melemparkannya ke belakang. Delta mencoba menyerang, tapi Amado menahannya. Sudah cukup, ujar Amado. Biarkan dia pergi. Tanpa berkata apa-apa, Kawaki menghilang ke dalam portal dimensi. Beberapa saat kemudian, dia tiba di tempat yang telah lama ditinggalkan, medan perang di bumi. Apa yang terlihat di depan mata adalah kehancuran total. Ribuan shinobi telah tewas. Yang masih hidup pun terkapar dengan luka parah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pikirnya, berjalan perlahan melewati reruntuhan. Di antara puing-puing, sosok Kakashi terlihat tergeletak. Dengan cepat, batang besi hitam yang menancap di tubuhnya dicabut. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya Kakashi dengan suara lemah. Bukan untuk menghancurkan apapun. Hanya ingin melindungi Nanadaim, jawabnya mantap. Dari kejauhan, Sakura dan Tsunade menatap dengan penuh kewaspadaan. Bahkan para Kage pun merasakan ancaman besar dari kehadiran Kawaki. Di sudut lain, Naruto terbaring lemah, terluka parah. Nanadaim, apakah kau baik-baik saja? Tanyanya pelan. Naruto menatapnya dengan sorot mata penuh pertanyaan. Kawaki, kenapa kau ada di sini? Aku akan menyembuhkanmu. Sasuke yang juga terluka mulai bergerak, mengangkat pedangnya ke arah Kawaki. Kau yang sebelumnya datang ke sini dengan jubah hitam, bukan? Apa maksudmu? Naruto menengahi. Aku yakin ada seseorang lain yang sedang merencanakan sesuatu. Mungkin mereka adalah ancaman yang lebih besar. Di mana Boruto sekarang? Dia sedang bertarung dengan Shibai Otsutsuki. Langit kelam menyelimuti Cakrawala saat pertempuran dahsyat masih terus berkecamuk. Sisa-sisa ledakan yang terjadi sebelumnya meninggalkan jejak kehancuran di seantero wilayah, bahkan setengah dari planet ini telah luluh lantak akibat dahsyatnya bentrokan kekuatan antara Boruto dan Shibai Otsutsuki. Di sebuah tempat yang jauh dari pusat pertarungan, Naruto dan Sasuke berdiri mengamati dengan sorot mata penuh kecemasan. Mereka berdua masih berusaha memahami bagaimana kekuatan sebesar ini bisa dilepaskan hanya dalam 2 serangan saja. Naruto, dengan napas yang masih sedikit tersengal, menegaskan bahwa ini bukan pertama kalinya menyaksikan ledakan sebesar ini.
Dulu, pertarungan dengan Toneri di bulan sempat memberikan pengalaman serupa. Namun, kali ini jauh lebih mengerikan. Sasuke yang mendengar itu tampak berpikir sejenak, mengingat kembali pertempuran masa lalu mereka. Di sisi lain, Kawaki yang sejak tadi mendengarkan percakapan tersebut tampak terkejut. Pikiran tentang Boruto yang kini memiliki kekuatan luar biasa mulai merasuk ke dalam benaknya. Bagaimana mungkin kekuatan sebesar itu bisa dicapai dalam waktu yang relatif singkat? Rasa tidak percaya menyelimuti wajahnya saat menatap tanah yang telah hangus akibat pertarungan sengit itu. Tanpa pikir panjang, Kawaki bersiap untuk terbang menuju Boruto, tapi tiba-tiba sesuatu menahannya. Sebuah tangan Kurama yang terbentuk dari cakra dengan cepat meraihnya dan membantingnya kembali ke tanah. Itu adalah Naruto, yang meskipun dalam kondisi lemah, tetap berusaha mencegah Kawaki agar tidak gegabah. Kawaki berusaha melepaskan diri dan menuntut penjelasan. Kenapa harus dicegah? Apa yang sebenarnya terjadi? Sasuke kemudian menjelaskan bahwa jika Kawaki mendekat, resonansi karma akan terjadi dan Momoshiki bisa bangkit. Bahkan dalam mode Jougan tahap 4, Boruto masih berisiko dirasuki oleh Momoshiki jika resonansi terjadi. Ketika situasi mulai memanas, seekor katak tiba-tiba melompat ke pundak Kawaki. Dia mengenali ini sebagai milik Kashin Koji. Tidak perlu basa-basi, Kawaki menuntut penjelasan dari Koji. Dari kata itu, Kashin Koji menyampaikan pesan penting. Boruto sedang dalam kondisi genting dan membutuhkan strategi yang matang untuk menghadapi Shibai Otsutsuki. Namun, yang lebih mengejutkan adalah kenyataan bahwa jika Kawaki mendekat, bukan hanya Boruto yang dalam bahaya, tetapi juga seluruh dunia. Koji menunjuk ke langit, menunjukkan sebuah pohon Shinju raksasa yang menjulang tinggi. Pohon itu telah menyerap hampir semua biju, kecuali Kurama. Jika Momoshiki sampai mengambil alih tubuh Boruto, maka buah cakra dari planet ini akan tumbuh dan akan menjadi rebutan antara Shibai dan Momoshiki, yang bisa berujung pada kehancuran total. Kawaki yang biasanya keras kepala kini mulai mengerti urgensi dari situasi ini. Kashin Koji menyarankan agar Kawaki fokus pada penyembuhan para aliansi shinobi dengan kekuatan regenerasi yang dimilikinya. Setelah itu, tugasnya adalah menghadapi 3 Otsutsuki lainnya yang masih menjadi ancaman besar. Mendengar semua ini, Kawaki akhirnya menerima perintah tersebut, bukan karena takut, tetapi karena memahami takdir yang harus dijalaninya. Sementara itu, di lokasi pertarungan, Boruto dan Shibai masih bertarung sengit. Jougan tahap 4 telah mengubah fisik Boruto, memperkuat cakranya hingga mencapai level yang sulit dibayangkan. Gerbang cakra yang terbuka di sekelilingnya menciptakan aura yang mirip dengan teknik Hachimon. Shibai mengakui bahwa teknik ini mengingatkannya pada seorang shinobi di masa lalu, Rock Lee dan gurunya. Boruto tak banyak bicara, hanya menatap Shibai dengan tajam. Dalam hitungan sepersekian detik, Boruto sudah berada tepat di hadapan Shibai, membuat lawannya terkejut. Shibai segera menciptakan tameng cakra dari Jougan miliknya. Namun tak disangka, hanya dengan satu pukulan, Boruto berhasil menghancurkan tameng itu dan melukai wajah Shibai. Terhuyung ke belakang, Shibai mencoba menyerang balik dengan tendangan berkecepatan tinggi. Angin dari serangan itu bahkan cukup kuat untuk menghempaskan kabut di sekitar area pertempuran. Boruto yang terkena dampak serangan itu tidak tinggal diam. Dengan cepat, dia menciptakan bom cakra dari Jougan tahap 4 dan melepaskannya ke arah Shibai. Ledakan dahsyat terjadi, membuat tanah ambruk dan terbelah hingga jauh ke dalam bumi. Lautan meluap akibat dampak bentrokan energi yang dilepaskan Boruto. Di kejauhan, Kawaki yang sedang mengevakuasi shinobi lainnya bisa merasakan getaran hebat yang menjalar sampai ke tempatnya berada. Di alam bawah sadar Boruto, Momoshiki memperingatkan bahwa pertarungan ini bisa membawa kehancuran bagi planet ini jika tidak dikendalikan. Namun, Boruto hanya membalas dengan ketegasan, tak ingin terganggu oleh suara Momoshiki di tengah pertarungan yang sedang berlangsung. Boruto meningkatkan intensitas gerbang cakranya ke tahap tertinggi, membuat daya pukulan dan kecepatan gerakannya naik ke level yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dengan kecepatan luar biasa, dia menghujamkan tendangan lutut ke perut Shibai, membuat tubuhnya terpental semakin tinggi. Tak berhenti di situ, Boruto mengejar Shibai ke langit dengan kecepatan luar biasa, muncul tepat di samping lawannya. Dari ketinggian ratusan meter, Boruto melepaskan ledakan cakra yang mendorong Shibai kembali jatuh ke tanah dengan kecepatan tinggi. Dalam hitungan detik, tubuh Shibai sudah menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah besar di lokasi jatuhnya. Shibai tak mau kalah. Dengan cepat, dia menciptakan pusaran cakra dari Jougannya untuk menahan kaki Boruto. Dengan kekuatan besar, dia mencoba menebas kepala Boruto dengan teknik Kinraku. Namun, Boruto berhasil menghindar,
Meski pedang merah Shibai sempat mengenai ikat kepala Konoha yang diwarisinya dari Sasuke, membuatnya sobek dan jatuh ke tanah. Shibai tertawa mengejek, menyebut ikat kepala itu hanyalah barang rendahan. Namun, bagi Boruto, ikat kepala itu bukan sekadar aksesori. Itu adalah simbol warisan dari Sasuke. Amarah membara di dalam dirinya. Shibai kemudian mengancam akan membawa Sasuke dan Hokage ke-7 ke dimensi lain untuk menjauhkan mereka dari Boruto. Mendengar ancaman itu, Boruto semakin murka. Dengan Jougan yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya, pupilnya mulai berubah menjadi bentuk bintang yang menandakan munculnya kekuatan baru. Shibai tampak terkejut melihat transformasi itu. Pertarungan semakin memanas, dan satu lagi teknik rahasia dari Jougan tahap 4 akan segera terungkap. Namun, sebelum semuanya terjawab, kisah ini berakhir di titik yang menggantung, menyisakan rasa penasaran akan apa yang terjadi selanjutnya. Jadi kesimpulannya, pertempuran mencapai titik klimaks ketika Boruto, dengan kekuatan Jougan tahap 4, melampaui batasnya dan mengungkap teknik terakhir yang bahkan Shibai Otsutsuki tak mampu prediksi. Dalam pertarungan yang mengguncang dimensi, Boruto dan Kawaki menyadari bahwa takdir mereka jauh lebih besar dari sekadar pertempuran pribadi. Mereka adalah kunci keseimbangan dunia. Di akhir pertarungan, Shibai Otsutsuki lenyap, tetapi ancaman Otsutsuki belum sepenuhnya berakhir. Pohon Shinju masih berdiri, menyimpan misteri baru yang bisa mengubah segalanya. Boruto, kini lebih kuat dan penuh tekad, bersumpah untuk mengakhiri siklus kehancuran yang diwariskan para Otsutsuki. Namun, pertanyaan terbesar masih tersisa. Apakah ini benar-benar akhir, atau justru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel ini ya agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian. Saga Boruto 2 Blue Vortex. Have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.